عليكم ورحمة الله. من يهده الله فلا مضل له. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jagalah hadratnya Allah, takutlah pada Allah, dan hendaknya setiap kita memperhatikan apa yang nanti kita persiapkan, kita laksanakan untuk hari akhirat kelak. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam ayat ini beliau mengomentari yang dimaksud takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut pada Allah, wal amalu bil tanzil, dan mengamalkan apa yang telah diturunkan pada Allah, wa ridho bil qalil, dan kita rela dengan anugerah Allah rezeki yang sudah dianugerahkan pada, wal isti'dadu liyaumil wa'id, dan kita mempersiapkan untuk perjalanan menuju negeri akhirat. Dalam salah satu tafsir takwa saja ada al-amalu bil tanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anugerah umat ini adalah kita dianugerahi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu satu-satunya kitab suci yang oleh pemeluknya bisa dibaca semuanya, baik yang kecil sampai yang menjelang wafat di dunia. Itu adalah bentuk keberkahan, dan membacanya mendapatkan pahala. Tapi tujuan utamanya adalah untuk ditadaburi. Kita tahu, oh ini haram, ini halal, ini baik, ini tidak. Itu dengan memahami Al-Qur'anul Karim. Dan bulan inilah bulan terbaik untuk kembali kita merefresh logika berpikir kita tentang agama Islam yang kita anut ini. Mati bulan ini adalah bulan Al-Quran, di mana kita banyak waktu untuk membaca selain itu mentadaburinya. Kalau belum bisa mentadaburi sendiri, ngaji, belajar sama orang yang sudah dianugerahi oleh Allah ilmu yang banyak, supaya apa? Kita bisa lebih paham mengenai apa yang telah kita baca. Tentunya kita menselaraskan hal-hal yang kita baca ini dengan isi yang telah ada di Al-Quran. Dan Al-Quran itu boleh dipakai selain petunjuk, boleh sebagai obat. Jadi ketika kita sakit itu kita berobat dengan Al-Quran, membaca Al-Fatihah dengan tujuan ini. Seperti itu, jangan langsung dulu ke medis terlebih dahulu. Al-Quran itu ada syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan amalan-amalan baik di bulan ini adalah kita berani berbagi. Nabi itu al-Jawad, orang yang paling dermawan, dan kedermawannya itu sangat nampak sekali ketika bulan Ramadan itu datang. Bahkan sabda Nabi, orang yang membantu janda, membantu orang miskin dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu seakan mujahid fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan selanjutnya beliau tadi berpesan bahwa bulan ini bulan peningkatan untuk kita lebih memperhatikan sholat jamaah 5 waktu. Mari manfaatkan dengan sebetul-betulnya, sekuat-kuatnya. Sholat 5 waktu kita jaga dengan berjamaah. Dan setelah kita menjaga sholat 5 waktu, sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail bisa dilaksanakan berjamaah. Kalau mungkin kita dan sibuk karena tuntutan ini, jangan sampai kita tinggalkan itu saja. Tetap kita laksanakan sendirian di rumah, karena faedahnya, kegunaannya, manfaatnya qiyamul lail itu sangat besar sekali. Kata Rasulullah, sabda Nabi Muhammad SAW, la sajdatun, satu sujud saja yang engkau sujudkan di waktu malam hanya menginginkan ridha Allah, nanti kamu akan mendapatinya adalah sebuah posisi yang amat sangat tinggi di hadapan Allah dan para malaikatnya. Maka dari itulah mari bersama-sama kita bersinergi
potensi-potensi kebaikan yang ada di diri kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersedekah dengan sedekah yang terbaik, membaca Al-Quran dengan bacaan yang terbaik yang kita bisa, dan selanjutnya manfaatkan detik-detik, menit-menit di kehidupan kita ini dengan amal yang baik. Karena kita semua hafal, beliau tadi membaca salah satu surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti rugi kecuali orang-orang yang mau beriman. Setelah dia iman, mengaku dengan hatinya, mantap dengan keyakinannya, dipraktekkan dengan amal soleh. Setelah dipraktekkan dengan amal soleh, mau bersama-sama bersinergi, saling mengingatkan tentang kebaikan. Mengingatkan kebaikan itu tidak sehari, tidak seminggu, tidak setahun, sepanjang hayat kita. Maka terakhir watawassobis sober, harus memiliki kesabaran dalam hal-hal kebaikan, dan semoga Allah menganugerahkan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kita tahun lalu, dan semoga Allah selalu memberi kekuatan kepada kita untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa memperbanyak tilawahul Quran, dan selanjutnya kita belajar mentadabburi apa isi di dalam Al-Quran, apa kandungan Al-Quran tentang halal, haram, akhlak, dan lain-lainnya, serta kisah-kisah orang terdahulu, supaya apa? Betul-betul kita dalam berislam itu berislam yang mantap, yang yakin bahwa Islam itu ternyata bisa kita rasakan secara lahir maupun batin. Amin Allahumma. Setelah itu monggo kami beliau sudah berada di hadapan beliau Syekh Yahya Jabir. Beliau ini adik ketujuh dari almarhum Syekh Ali Jabir, dari 12 bersaudara. Bulan dan beliau sekarang menyelesaikan S3-nya. Sudah dikasih anugerah oleh Allah, sudah boleh mengajar di Masjid Nabawi dan menjadi dosen terbang di Minnesota University, Amerika Serikat. Jadi beliau spesialis fikih, dan alhamdulillah ini berada di hadapan kita semua. Silakan kalau ada yang mau mengais ilmu dari beliau lewat pertanyaan apa saja, silakan. Kami semua punya hak kepada beliau, selaku beliau adalah orang yang mempunyai ilmu lebih daripada kita semua yang ada di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk sholat sunnah saya bisa dilaksanakan jam-jam satu, tidak usah khawatir. Yang penting majelis ilmunya di dahulu, mumpung ada beliau. Monggo. Monggo, karena jemaah barangkali ada yang pertanyaan kepada Syekh, kami persilakan. Pakai bahasa Indonesia lah, berterima-terima monggo. Ada bahasa Jawi biasa, insya Allah mana terjemah itu Lebih baik berbahasa Arab. Monggo. Nah, bertanya apa orang tersebut? Undang-undang atau apa? baik, mungkin Pertanyaan jangan bebas, tidak dibaca dengan Ramadan karena itu hadis monggo, tafsir monggo, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ini Pak Kiai itu kalau ketika imam sholat itu kan membaca surat Al-Alaq ya, terus dilanjutkan dengan Al-Ghusyah. Itu pertanyaannya, apakah keistimewaan dua surat ini Pak? Karena kan jarang-jarang sekali orang membaca surat Al-Ghusyah, terus pertama Al-Ghusyah, terus kedua Al-Alaq itu.
Tapi pada umumnya rata-rata saya 50-60% itu semua imam itu harus baca al-alah, terus baca al-Ghashiyah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة. وقال أهل العلم لماذا هذه السورتين يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنها جمعت أمور كثيرة، منها هداية الخلق وبيان كذلك مصير المؤمنين ومصير الكافرين، وهذا مقصود الخلق. ولذلك يجتمع الناس في صلاة الجمعة ليذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا المقصود، بيان فضل الله على عباده بالخلق والرزق والهداية، ثم انقسام الناس إلى قسمين: القسم الذي أطاع الله سبحانه وتعالى، والقسم الذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا له الجنة وهذا له النار. وكذلك أخبر في آخر سورة الغاشية أن الناس جميعا مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم على أعمالهم. وقال أهل العلم أن هذه السورتين تقرأ